Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada kesempatan kali ini. Mari kita membedah persoalan-persoalan yang perlu kita bincangkan atau kita carikan solusinya. Banyak program pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang memang mengena pada kepentingan rakyat atau kebutuhan dan harapan rakyat. Tapi di sisi lain ada juga hal-hal yang memang dikeluhkan oleh rakyat dan itu belum terjembatani atau belum diwadahi melalui formulasi kebijakan pemerintah. Ya, dalam konteks ini adalah pemerintah pusat maupun daerah ya, supaya kita tidak out konteks. Bagi saya, menjadi hal yang perlu kita hormati ketika ada keluhan rakyat, ketika ada kritik, ketika ada protes. Pemerintah juga harus fix dan clear memahami bahwa mereka terpilih karena rakyat, ya, mereka bisa digaji dan diberikan fasilitas yang luar biasa banyak itu karena kebaikan rakyat, sehingga dalam merespon kritik dan aspirasi rakyat tidak perlu baper, tidak perlu juga merasa marah lalu serang balik, ya, mengkritik ataupun bekerja sama dengan buzzer lalu menyerang, membunuh karakter orang-orang tertentu yang dianggap terlalu keras dalam mengkritik. Tapi harus dilihat dalam pandangan bahwa ini adalah semangat bersama untuk mewujudkan harapan seluruh rakyat dalam hal melahirkan atau menghadirkan kesejahteraan, menghadirkan yang namanya keadilan dan kepastian hukum. Kemudian dalam tataran yang lain, ekonomi, politik, dan pendidikan juga harapan-harapan rakyat itu harus dipotret secara menyeluruh. Bahwa semua rakyat yang punya kepentingan atau punya national interest, ya, punya kepentingan terhadap bangsa, itu tidak boleh dipandang secara dipandang remeh, ya, dipandang sebelah mata bahwa mereka ini karena faktor like and dislike pada pemerintah. Bagi saya, pandangan-pandangan yang positif harus kita beri apresiasi. Walaupun dalam beberapa untayan kata para politisi, ya, itu juga beragam, ya, ada yang baik, positif, memandang politisi itu ada yang negatif, tapi begitulah iklim ataupun apa istilahnya keberagaman daripada pandangan seluruh semua orang, ya. Jadi kita tidak bisa juga menjustifikasi bahwa ini salah, ini tidak patut, ini benar dan ini tidak layak misalkan. Tidak juga harus memvonis seperti itu, tapi kita harus melihat karena ini konteksnya demokrasi, hal positif negatif harus kita lihat secara objektif dan bisa saling hargai pendapat orang lain. Nah, ini ada ungkapan politisi disebut tidak pernah percaya akan ucapan mereka sendiri. Karena itulah mereka sangat terkejut bila rakyat percaya pada ucapannya. Ini juga pandangan yang kontradiktif dan menjadi trigger, ya, atau bahkan menjadi challenge bagi kita, terutama bagi para politisi yang sedang berjuang di medan politik, sedang berada di panggung kekuasaan. Artinya bahwa pandangan seperti ini juga tidak luput dialamatkan kepada Anda para politisi. Tapi sebagaimana politisi dan negarawan, dia harus membuka ruang, membuka diri bahwasanya kekurangan dan kelebihan itu adalah hal yang biasa, ya. Mari kita sikapi secara arif dan bijaksana bahwa politisi adalah negarawan harusnya. Jadi kritik, jadi ucapan yang disampaikan harus dibuktikan dengan aktualisasi yang tepat pada sasaran. Demikian hal-hal yang perlu mungkin menjadi bahan diskusi kita ke depan. Ini biasanya tidak relevan hari ini, bisa besok, ke depan, dan jangka waktu yang sangat beberapa tahun kemudian bisa menjadi relevan pembicaraan-pembicaraan kita seperti ini. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.